Sesungguhnya, awal agama itu adalah ma'rifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman mengulang lagi 778 alinea terakhir, halaman 778 alinea terakhir, mengulas kembali apa yang pernah kita baca minggu kemarin, bahwa innal kufra alladhi yasbiqul iman, sesungguhnya kekafiran yang telah mendahului keimanan. Artinya tadinya beriman lalu kafir lagi, pindah agama, yang biasa disebut kita dengan murtadnya itu. Yaghfiruhul iman, jadi kekafiran yang mendahului iman. Tadinya orang itu kafir, kemudian lalu dia beriman. Yaghfiruhul iman, akan diampuni oleh Allah dengan keimanan itu. Artinya keimanan itu akan menjadi sebab Allah memberikan ampunan. Wa yamhuhu, dan akan dihapus oleh Allah dosa-dosa dia selama dia kafir, diampuni semuanya. Falladzi lam yashhad an-nura, jadi siapapun orangnya yang belum pernah melihat sinar, belum pernah melihat cahaya, belum pernah melihat terang benderang, ya, ma'dzurun, bisa dimaklumi, bisa dimaafkan. Memang orang nggak tahu sih gimana, ya. Idza huwa adlaja fi dhalam, ketika dia masuk dalam kegelapan, ya sudahlah, mungkin dia hatinya gelap waktu itu, tidak beriman, statusnya masih kafir. Begitu masuk iman, ya diampuni semua oleh Allah, semacam itu. Itu kafir yang seperti itu. Fa amal kufru ba'dal iman, tetapi kekufuran setelah iman, setelah beriman lalu kafir lagi, ya kan? Maratan wa maratan, berulang-ulang. Tadinya kafir, lalu beriman, lalu kafir lagi, lalu beriman lagi, lalu kafir lagi. Ya, di tengah masyarakat kita seringkali melihat ada orang yang setiap saat selalu berganti agama. Nanti masuk Islam lagi, nanti masuk agama yang lain lagi, berulang-ulang semacam itu. Fahuwal kabiratu, itu dosa besar. Allati la maghfirata laha, yang tidak ada ampunannya, wala ma'dzirata, dan tidak ada pemaafan. Udah tidak ada maaf lagi, tidak ada ampunan lagi. Kalau bolak-balik seperti itu. Innal kufra hijabun, kekufuran adalah hijab, ketertutupan. Kafaro itu tertutup. Jadi kafirun orang yang tertutup. Ya, bahasa Inggrisnya juga cover. Ya, jadi cover girl itu cewek kafir. Ketika gambarnya buat sampul majalah, ya, untuk tutup majalah, itu namanya cover girl. Kafir, gadis kafir. Iya. Iya, sudah jadi bahasa Inggris lah kafir itu, penutup. Iya. Famata saqata faqad ittasalat al-fitratu bil khaliqi. Ketika hijab itu terbuka, maka dia tersambung secara fitrahnya dengan sang Khaliq. Ya, dia beriman. Wattasala syaridu birrakbi, dan juga ibaratnya seperti orang yang tersesat, terlepas dari rombongannya, itu kembali kepada rombongannya lagi.
Wattasalat an-nabdatu bin nabai, dan pohon juga akhirnya ketemu dengan sumber air lagi, subur lagi, tumbuh lagi dan berkembang lagi. Wa dhaqatir ruhu tilkal halawata allati la tunsa, dan rohani kita juga akan merasakan manisnya keimanan seperti itu dan tidak akan terlupakan. Yaitu apa? Halawatul iman, manisnya iman. Falladzina yartadduna ba'dal iman, orang-orang yang murtad balik ke agama asal setelah beriman, marratan wa marratan, berulang kali, innama yaftaruna alal fitrati, itu mengada-ada, melanggar, menistakan fitrahnya fitrahnya sendiri, an ma'rifati, ya, an ma'rifati, dari kema'rifatannya, wa yalijuna fil ghawayati an amdin, dan berarti dia sengaja masuk dalam ketersesatan secara sengaja, ya. Wa yadhabuna mukhtarina, dan mereka pergi menjauh secara sadar berdasarkan pilihannya sendiri, ilatihi asyaridi, menuju kepada ketersesatan. Dia memang sengaja kepengen tersesat, yaitu wadhalal al-ba'id, dan ketersesatan yang jauh. Itu. Lalu fa'adlun anda yaghfirallahu lahum, dan memang itulah keadilan, Allah tidak akan mengampuni mereka yang bolak-balik pindah agama semacam itu. Wa adlun alla yahdiyahum sabila, dan juga Allah adil ketika Allah mengatakan tidak akan memberikan hidayah kepada mereka. Li'annahum humul ladzina adha'us sabil, karena mereka itu telah menyia-nyiakan kesempatan, peluang, jalan menuju kebenaran, ba'da ma'arufu, setelah dia mengenal, wasalaku, dan setelah dia menjalani, wa humul ladzina ikhtaru as-sayyi'ata wal 'uma, dan mereka telah memilih dengan kesadarannya untuk berbuat kejahatan dan memilih ingin menjadi buta mata hatinya. Ba'da mahudu ilal mathabati wan nur, setelah mereka mendapatkan hidayah dari Allah menuju terang benderang. Di sini kita mesti ketahui ada kemusyrikan, ada kekafiran, dan ada kemunafikan. Ayat ini kita lagi bicara kemunafikan dan kekafiran dan kemusyrikan. Mungkin orang menganggap bahwa sudah kafir itu sudah artinya sudah ngetop lah kejahatannya paling ini. Ternyata kalau kita lihat Al-Quran, yang paling gawat itu kemusyrikan sesungguhnya, bukan kafir. Ya. Dosa yang tidak diampuni itu bukan kafir, tetapi kafir yang berulang-ulang. Iman lagi, kafir lagi, beriman lagi, kafir lagi, beriman lagi, terus. Nanti istrinya agamanya A, dia pindah agama A. Nanti kawin lagi istrinya B, pindah agamanya B, dan seterusnya. Pindah ke komunitas yang kebanyakan agamanya C, dia pindah agama C. Nanti begitu tugasnya pindah ke komunitas yang kebanyakan agama D, dia pindah agama D, yang seperti itu. Nah, itu yang tidak diampuni. Tapi kekufuran dalam artian tidak percaya kepada Tuhan, mengingkari Tuhan, itu masih ada peluang, dan Allah memberikan janji kepada mereka. Ya. Firman Tuhannya seperti ini, qul lil ladzina kafaru ayyantahu yughfaru lahum ma qad salafa. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir, begitu mereka berhenti dari kekufarannya, yughfar lahum, mereka akan diampuni, ma qad salafa, yang sudah-sudah akan diampuni. Di sini orang kafir masih diberi harapan akan diampuni oleh Allah.
Munafik juga sama. Iya. Firman Tuhannya ada. Liyajziyallahu shadiqina an sidqihim. Allah akan memberikan imbalan kepada orang-orang yang jujur atas kejujuran hati mereka. Wa yu'adzibal munafiqina insya'a, dan akan menghukum orang-orang munafik andaikan Allah berkehendak. Au yatuba alaihim, atau juga Allah bisa memaafkan mereka. Orang munafik pun diberi harapan untuk diampuni segala dosanya. Ya, wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Jelas. Tetapi kemusyrikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan. Ya. Semua dosa diampuni oleh Allah kecuali dosa musyrik permanen. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang mensekutukan Tuhan, berarti dia telah melakukan pelanggaran dengan dosa yang besar. Jadi mana yang paling ngetop nih? Munafik, kafir, atau musyrik? Musyrik. Iya. Yang menjadi persoalan bahwa kemusyrikan itu yang paling gawat adalah bukan menyembah berhala. Itu mah masih disebut kafir. Ya, berpura-pura beriman disebutnya munafik. Tapi kemusyrikan yang paling gawat, kenapa Allah tidak mengampuninya? Karena dia menduakan Tuhan. Dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Itu persoalannya. Kekurangan ajaran manusia itu, iblis mah hanya sekedar ngelawan tidak mau bersujud, tapi manusia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Mungkin Anda tidak pernah mengatakan aku ini Tuhan, kecuali Fir'aun ya, wa ana rabbukumul a'la. Tetapi kita ini Fir'aun kecil, Fir'aun miniatur. Ya, kita tidak mengatakan Tuhan, tapi ucapan kita sehari-hari layaknya seperti Tuhan dan lebih dari Tuhan. Terkadang selepas dia berbuat kebaikan, nyumbang masjid 500 juta. Tapi ngomongnya, kalau nggak ada gue, nggak bakal jadi masjid ini. Lamun lakar yang masa ada dia masjidnya. Kata bahasa Dermayunya. Nah, andai kan saya teruskan ucapan dia, Allah ada. Ya kalau saya nggak ada, nggak bakal jadi. Jadi yang menentukan siapa? Jadi dia memposisikan dirinya di bawah Tuhan atau di atas Tuhan. Di atas. Bukan hanya mensekutukan, tapi ada di atas Tuhan. Anda juga bisa saja suatu ketika dipanggil atasan dengan marahnya. Karena Anda melakukan indisipliner. Atasan mengancam. Masa depanmu ada di ujung penaku ini. Koplok. Begitu ngomongnya, betul nggak? Ketika seseorang bisa menentukan masa depan seorang manusia, dia telah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Termasuk yang membela agama juga. Kalau bukan gue yang membela, siapa lagi membela agama di sini? Nah, itu sama-sama itu. Bukan Allah yang membela. Walaula daf'allahi nasa ba'dahum ala ba'din lahuddimat suwami'u wa biya'u wa salawatun alladhi yudhkaru fiha ismullah katsira. Allah yang membela agama. Kamu hanya berkontribusi, bukan menentukan. Seperti itu yang terjadi. Jadi kalimatnya hebat, sepertinya membela agama, tapi terjebak pada kemusyrikan juga. Ketika dia mengklaim aku yang bisa menentukan di sini. Kalau kita tidak perjuangkan, Islam akan habis dari negeri ini. Ngomongnya mah hebat, tapi dia melebihi Tuhannya. Iyalah, begitulah kira-kira. Dan itu terjadi setiap hari. Ya, ada lagi Tuhannya disekutukan dengan uang. Itu tiap hari dan hampir semua orang. Pokoknya kalau zaman sekarang semua fulus. Mafis fulus, mampus. Dengan uang apa saja kita bisa. Itu
diyakini bahwa dengan uang apa saja bisa. Nah, sekarang yang kamu yakini yang apa saja bisa siapa? Hanya Tuhanmu yang apa saja bisa. Semuanya adalah la haula wala quwata. Selain Allah tidak punya kekuatan apapun, tidak punya daya apapun. Yang apa saja bisa hanya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi yang kau jadikan Tuhan bukan berhala, tapi berbentuk uang itu. Ini lebih tajam, lebih besar pengaruhnya dalam hatimu itu. Ya, ketika orang menyembah berhala, yaitu dengan otak sederhana saja, dengan common sense saja orang sudah paham. Tapi dengan harta. Dan itu bukan mulutnya saja, tapi perilaku sehari-hari menunjukkan bahwa dia itu Tuhannya adalah uang. Sehingga ketika engkau datang tamu di rumahmu, datang seorang tamu, ketika yang datang orang kaya duitnya banyak, kau hormati dengan segala macam cara. Datang ngutang-ngutang duitnya, menghormati orang kaya, betul nggak? Masuknya dari pintu depan kan, dibuka lebar-lebar kan, AC-nya dinyalakan kan, ya kuenya keluar semua kan, minumannya dulu kita tawarkan, nopo unjukanipun. Minumnya apa? Teh tubruk, kopi, susu, coklat. Kau hormati, luar biasa. Kenapa? Karena dia kaya. Ketika yang datang orang miskin, seperti Bitarmi, buruh tani, masuknya dari mana? Dari belakang. Minumnya juga air dari gentong kok. Kuenya godokan sampo. Orang juga kau bedakan dengan hartanya. Dan saya juga mengalami jadi korban. Ya, ketika saya dengan baju yang bersahaja, dengan kendaraan yang nggak dihormati kok. Tapi ketika saya pakai mobil bagus, dihormati. Ya, masuk restoran juga perutnya disorongkan, airnya juga didatangkan. Ya, tapi ketika saya naik mobil yang butut, masuk sendiri, datang sendiri, minum sendiri. Padahal bayar nggak? Sama ke bayarnya. Ya kenapa saya dihormati ketika dilihat orang saya orang kaya? Kenapa saya dihinakan ketika saya orang miskin? Itu bukan kepada orang lain, kepada anak-anak sendiri juga. Yang kau sanjung-sanjung tiap hari adalah anak-anakmu yang mampu mengumpulkan materi. Tiap hari jadi bahan cerita. Anakku di Jakarta baru beli rumah 50 miliar dengan bangganya. Anakku kawin dengan orang Cekoslovakia. Anakku gajinya sekian juta, menjadi bahan cerita dengan bangganya. Padahal anaknya bukan itu saja, dia punya anak lain namanya Abdullah, orangnya soleh, ya, memberikan pengajian di musola di rumahnya tanpa bayaran, sampai minyak tanahnya beli sendiri, ya, anak-anak santrinya dikasih Al-Quran gratis semuanya, perilakunya baik, tersanjung, soleh sekali. Mungkin karena miskin, namanya Abdullah tuh dipanggilnya Dulek. Ya, kalau kaya Abdullah, kalau miskin Dulek. Jadi apalagi orang lain, anak sendiri juga ada diskriminasi karena gara-gara harta. Jadi siapa Tuhanmu? Perilakumu sehari-hari menunjukkan Tuhanmu adalah harta, bukan Allah. Uang jadi Tuhanmu. Sekalipun engkau tidak mengatakan ini adalah Tuhanku, tapi perilakumu yang membuktikan bahwa harta adalah Tuhanmu itu semuanya. Makanya untuk mereka orang-orang yang musyrik tidak ada ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni ketika Allah disekutukan dengan siapapun. Wa yaghfiru ma duna zalika. Allah akan mengampuni. Selain itu semuanya diampuni. Dan kita tidak boleh berputus asa berharap rahmat Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqnutu min rahmatillah. Wahai orang beriman,
Jangan pernah berputus asa meminta rahmat dari Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa. Apalagi sekali melacur 40 tahun kamu jadi pelacur. Ketika kau bertobat akan dihapus semua dosa Allah itu. Makanya jangan putus asa. Kembalilah ke jalan yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.